Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai 5 kebiasaan buruk pekerja konstruksi. Apa saja dari 5 kebiasaan buruk ini? Ya mudah-mudahan kita sebagai pelaku konstruksi tidak melakukan 5 hal-hal yang dianggap merugikan atau 5 yang merupakan kebiasaan buruk dari kita sebagai pelaku dunia konstruksi. Oke? Namun sebelum teman-teman melihat video saya, ada baiknya klik tombol warna merah sebelah kanan bawah subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar bisa melihat video saya yang lain dan bisa mensupport saya untuk upload terus. Check it out. Oke, baik teman-teman, ini sudah mau penghujung dari puasa ya. Ini di hari ke-29 ya, di bulan suci Ramadan tahun 2020. Baik, kita membahas mengenai tadi ya, 5 kebiasaan buruk pekerja konstruksi. Kalau misalkan teman-teman punya poin-poin yang lain, bisa kita sharing, komen di bawah ya, apa saja kira-kira tambahan kebiasaan buruk yang mungkin ini bisa menjadi pelajaran kita ke depannya supaya kita tidak meniru ataupun kita tidak melakukannya. Kita mulai dari nomor 5 ya. Nomor 5 kebiasaan buruk pekerja konstruksi yang nomor 5 adalah jarang olahraga. Jarang olahraga ini sebenarnya tidak harus pekerja konstruksi, tapi rata-rata orang yang sudah bekerja maupun sudah berkeluarga misalkan itu sangat malas untuk berolahraga. No. Padahal olahraga kan sangat penting dan sangat baik, terutama untuk zaman sekarang lagi ada wabah COVID-19 ini ya, kita bisa meningkatkan imun kita dengan olahraga. Nah, olahraga ini jarang sekali dilakukan oleh pekerja konstruksi atau pelaku konstruksi. Makanya kebanyakan ya, saya pun merasakan nih sekarang jarang olahraga, dan waktu sudah rajin olahraga ternyata memasuki bulan suci Ramadan, walaupun itu sebenarnya bisa juga untuk kita olahraga, tapi saya ingin memaksimalkan supaya fisik saya kuat. Akhirnya saya tidak stop dulu untuk off olahraga, dan setelah lebaran saya akan mulai olahraga lagi. Nah, untuk jarang olahraga ini rata-rata pekerja konstruksi itu bisa dibilang ya, itu 80% itu malas olahraga. Jadi saya juga tanya ke teman saya yang bekerja di kontraktor maupun di konsultan, karena mereka begitu sibuknya sehingga satu hari pun mereka tidak bisa menyempatkan diri untuk olahraga karena memang sudah malas dan habitnya memang jarang olahraga ini ya. Oke. Selanjutnya nomor 4. Kita ke nomor 4. Lupa mandi. Nah, ini kebiasaan buruk ya. Lupa mandi ini juga sering karena memang seringnya aktivitas yang menguras energi dan juga menguras waktu. Misalkan ada deadline ya di hari ini atau di bulan ini, sehingga kita tidak memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya ini hal kecil, tapi ini merupakan kebiasaan jadinya. Jarang mandi gitu kan. Lupa mandi sampai jarang mandi itu selain tidak enak di badan juga sebenarnya bisa mengganggu kreativitas kita ya sebenarnya. Cuman karena kita sibuk mengejar deadline, mengerjakan proyek yang harus selesai, itu jadi kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Kurang tidur dan sering begadang. Nanti banyak sekali kita sebagai praktisi ya, pekerja konstruksi ini, itu banyak sekali yang memang begadang dan kurang istirahat. Saya pernah saya pernah mendengar cerita dosen saya ya. Dosen saya itu waktu saya S2, kuliah S2,
Dosen saya itu doktor dan sebentar lagi menjadi profesor ya. Beliau berkata gini, waktu masih muda, gunakan masa muda kalian untuk olahraga, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga coba untuk perilaku hidup sehat ya. Perilaku hidup sehat ini dalam arti makanan dijaga, terutama juga tidur ya. Karena dia merasa waktu dia di bawah umur 30 tahun ya, dia jarang tidur. Karena memang waktu itu namanya umur 20-an, di bawah 30 tahun kan kita masih rata-rata kita bekerja sama orang ya, dan kita sering lembur ya di proyek gitu, sehingga kita jarang tidur kan, jarang istirahat. Nah, itu yang membuat kita akan, kalau misalkan itu tiap hari dilakukan, itu akan membuat kita semakin tua meskipun usia kita muda, tapi dari segi fisik dan dari segi pikiran itu kita akan menjadi tua dan lelah karena tubuh kita kan butuh istirahat. Sedangkan kalau misalkan kita sering begadang, tidur kurang, itu otomatis kepikiran dan kita juga akan mengurangi dari produktivitas kita sebenarnya. Dan otomatis dari segi fisik itu akan mengurangi ya. Jadi kita umur 20-an, 30-an, tapi sebenarnya kita itu sudah di umur 40 atau 50 karena memang kita korsir terus nih. Jarang olahraga, jarang tidur ya. Itu yang disesali juga ya waktu itu sama dosen saya bilang waktu itu saya kurang tidur, saya makan nggak teratur, apalagi sering dulu karena lembur sering minum kreatindeng, minum extra jus dan sebagainya, itu yang buat badan ini sehingga di umur 40 itu udah kerasa gitu loh. Nah, itu jangan sampai kalian seperti saya. Nah, waktu itu dosen saya juga bilang intinya kalian waktu masih muda jangan merasa kuat gitu kan. Padahal sebenarnya 20-an, 30-an itu akan berasa di umur 40-an. Efek dari begadang tadi, kurang tidur, kurang istirahat, dan makanan yang kurang baik tadi. Nah, itu pesan dosen saya, dan saya pribadi juga berusaha terus untuk coba makan yang baik ya, artinya makan tidak sembarangan itu dalam arti kolesterol dan sebagainya itu yang harus dijaga, dan terutama sebenarnya olahraga, karena kalau kita olahraga apa yang kita keluarkan itu sebanding gitu loh. Artinya kita bisa, kalau memang kita suka makan ya, kita tetap olahraga, itu paling tidak sebanding ya. Jangan makan apa saja ternyata olahraganya kurang, apalagi yang tadi ya nomor 3 kurang tidur ya, itu sangat berbahaya. Nomor 2, lupa makan. Makanya lupa makan ini banyak dialami oleh engineer ya, atau pekerja konstruksi yang di lapangan, pengawas dan sebagainya, ini kontraktor juga di umur 20-an, karena mereka ketika lulus mereka lagi semangat-semangatnya kerja, dan sampai semangat-semangatnya mereka lupa makan, dan ini kebanyakan akan menyerang lambung kita karena asupannya kurang, lalu juga asupan gizi ya, karena tadi lupa makan, gimana tidak ada asupan yang layak untuk tubuh kita, sehingga ya umur 20-an itu ya banyak yang kurus, yang tidak terawat dan sebagainya, karena memang mereka tidak menjaga, terutama lupa makan. Bahaya sekali memang kalau kita lupa makan ini kan, karena kan nutrisi tubuh kita memiliki hak ya untuk kita menjaga nutrisi dan menjaga metabolisme tubuh. Ini saya jadi kayak kesehatan ya, padahal ini memang ini kenyataan di dunia kita seperti itu ya. Jadi memang beberapa hal yang buruk yang menjadi kebiasaan. Dan yang nomor 1, ini yang sangat banyak sekali, amat sangat banyak gitu ya, banyak terjadi. Yang nomor 1 ini banyak sekali yang sulit untuk memutus, sulit untuk berubah seperti itu. Dari kuliah, mungkin dari SMA, atau bahkan sekarang gila juga, saya sering lihat itu anak-anak SD, SMP itu udah mulai yang satu ini, yaitu merokok. Merokok ini sangat banyak sekali nih efek sampingnya atau kerugiannya, bisa teman-teman sebenarnya baca juga di bungkus rokok itu. Kita sudah tahu itu berbahaya, itu merugikan kesehatan, tapi kita tetap melakukannya. Ini yang disebut berilmu tapi tidak diterapkan, itu ya sebenarnya orang merokok ya. Terus terang ya, saya kalau merokok itu, saya dari dulu tidak tertarik merokok, dan alhamdulillah tim saya itu salah satunya syaratnya untuk masuk ke perusahaan saya juga itu adalah merokok.
Jadi kalau yang merokok itu akan susah sekali masuk sini karena semuanya sudah tidak ada yang merokok. Walaupun dulu ada yang pernah merokok sampai masuk ke perusahaan saya itu bersih sekali. Jadi merokok, kalau misalkan kita mencoba untuk kita tidak merokok, insya Allah lingkungan kita juga akan selektif, akan memilih otomatis secara naluri, secara alamiah itu akan kita dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak merokok. Nah, merokok ini banyak dunia pekerja konstruksi yang tidak sadar bahwa habit ini sangat buruk sekali merokok. Ada juga beberapa orang juga yang merokok di ruang AC, misalkan di proyek, misalkan di direksi kit. Nah, siapa tuh ya? Mungkin yang nonton video juga nih ya. Nah, itu cobalah berhenti ya. Di kantor ngerokok, habis makan ngerokok ya, di lapangan sambil manurin tukang semua ngerokok, sambil gambar merokok, sambil ngitung ngerokok. Nah, rokok sebungkus sehari itu bisa sebungkus gitu, ada yang sampai 2 bungkus dan seterusnya gitu. Coba untuk berubah habit yang nomor 1 ini sangat berbahaya. Memang merokok itu habit yang di dunia konstruksi semua terkenal ya, memang udah dikenal ini merokok ini ya. Katanya kalau misalkan nggak ngerokok plus ngopi itu tidak keluar inspirasinya. Padahal saya ngerokok dan saya nggak suka kopi sebenarnya. Aneh ya, kopi. Saya lebih suka kopi campur susu, sebenarnya kopi susu ya. Dan itu sebenarnya bukan kopi jadinya ya, susu. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, bagi yang mempunyai masukan atau ingin sharing juga mengenai apa sih kira-kira kebiasaan buruk para pekerja konstruksi, bisa komen di bawah ya. Kita sharing efeknya dan negatifnya ya, kita sharing di bawah. Tunggu video saya berikutnya. Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.